Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kuntari, Guru Tata Boga dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Para siswa-siswi SMK di mana saja berada, khususnya pada kompetensi keahlian Tata Boga. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama belajar membuat saus mayones. Mayones adalah merupakan salah satu saus dasar dari minyak yang peranannya sangat penting di dalam makanan kontinental, terutama pada hidangan appetizer, khususnya hidangan salad. Adapun alat-alat yang kita gunakan untuk membuat saus mayones, yaitu yang pertama adalah kita siapkan kom atau baskom dalam keadaan kering dan bersih, kemudian balon whisk atau pengaduk. Ini juga harus dalam keadaan kering dan bersih. Kemudian bahan-bahan yaitu kita siapkan kuning telur atau elf yolk, kemudian salad oil atau minyak salad, kemudian ada mustard atau pasta mustard, kemudian ada salt and pepper, kemudian ditambah dengan wine vinegar atau cuka. Inilah bahan dan alat yang harus kita persiapkan untuk membuat mayones. Untuk pembuatan mayones, yang pertama, masukkan kuning telur. Kuning telur harus dalam keadaan segar atau fresh. Kemudian tambahkan bahan-bahan lain seperti ada mustard, kemudian ada lada dan garam. Masukkan jadi satu. Kemudian kita aduk secara perlahan dan merata. Nah, setelah adonan bahan ini merata, kemudian kita tuangkan minyak salad sedikit demi sedikit. Pada saat mengaduk atau menuangkan minyak, diusahakan pengadukan stabil sehingga adonan ataupun campuran ini nanti akan menjadi lebih bagus. Sedikit demi sedikit, diusahakan jangan tergesa-gesa sampai adonan itu menggumpal menjadi seperti pasta. Ini sedikit demi sedikit. Untuk satu resep kita membuat tadi dari 1 butir kuning telur, kemudian dari setengah sendok mustard, kemudian lada dan garam atau salt and pepper, kemudian dari 200 cc minyak salad atau salad oil. Nah, tunggu pada saat kita mencampur minyak, tunggu sampai minyak tadi tercampur dengan rata dengan bahan, kemudian baru kita tuangkan minyak berikutnya. Nah, adonan sampai menggumpal seperti ini, seperti pasta. Nah, apabila adonan tadi sudah menjadi seperti pasta seperti ini, diusahakan jangan terlalu lama untuk mengaduk, karena bisa mengakibatkan mayones itu menjadi pecah. Nah, di sini kemudian setelah adonan menjadi seperti ini, kita tambahkan beberapa tetes cuka, hanya sebagai supaya mayones ini lebih segar rasanya. Tambahkan atau tambahkan juga beberapa bahan yang lain seperti mungkin menggunakan LP saus atau kecap Inggris atau bahan yang lain. Kemudian setelah jadi ini, kita cicip rasanya atau perbaiki rasanya. Nah, seperti ini mayones sudah siap kita gunakan untuk berbagai kesempatan, untuk menghidangkan, melengkapi hidangan appetizer atau sebagai bahan
tambahan yang lain. Ini hasil dari mayones yang sudah jadi. Jadi bentuknya seperti ini, seperti pasta. Mungkin akan Ibu tambahkan tip untuk membuat mayones. Yang pertama adalah pemilihan alat itu harus dalam keadaan bersih dan kering. Jangan sampai tercampur atau ada tetesan air. Kemudian pengaduknya, demikian juga dengan pengaduknya harus dalam keadaan kering dan bersih. Dan bahan-bahan yang kita gunakan harus bahan-bahan yang masih baru ataupun segar. Demikian supaya hasil mayones tadi hasilnya lebih bagus.